Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pelajaran ekonomi kembali. Setelah kemarin kita membahas tentang bank, lembaga keuangan bukan bank, dan otoritas jasa keuangan. Pada pertemuan kali ini, kita masih melanjutkan pada bab ini. Kalau pertemuan kemarin kita membahas tentang pengertian, fungsi, dan prinsip kegiatan usaha serta jenis bank, maka untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang pemanfaatan produk dan jasa perbankan. Baik, untuk pemanfaatan produk dan jasa perbankan, sebagian besar dana yang disalurkan bank kepada masyarakat sebenarnya bersumber dari masyarakat. Dalam hal ini, bank mendapat kepercayaan untuk melakukan kegiatan yang bersifat menguntungkan. Jika bank sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, cepat atau lambat, bank itu akan bangkrut. Maka, produk perbankan yang pertama adalah kredit pasif. Kredit pasif adalah aliran dana dari masyarakat yang masuk ke bank. Meliputi giro. Giro adalah simpanan atau tabungan dari nasabah di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Yang kedua, deposito atau tabungan berjangka. Deposito adalah sejumlah uang yang disimpan oleh nasabah di bank dengan jangka waktu penarikan yang telah ditentukan. Biasanya jangka waktu dalam 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun. Lalu ada tabungan. Tabungan adalah simpanan nasabah di bank yang penarikan dananya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Lanjut, deposito on call adalah jenis tabungan tetap yang dapat diambil setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu dari si penabung. Dan yang terakhir, deposit automatic rollover adalah suatu jenis deposito yang jika uangnya tidak diambil sampai dengan waktu jatuh tempo, deposito langsung diperpanjang dan bunganya langsung dihitung secara otomatis. Setelah kredit pasif, maka ada kredit aktif. Kredit aktif adalah dana yang digunakan masyarakat untuk kegiatan yang produktif. Meliputi kredit rekening koran, kredit reimburse, kredit accept, kredit dokumen, kredit dengan jaminan surat berharga. Kredit rekening koran adalah kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Artinya, kredit itu dapat diambil
sejumlah yang dibutuhkan. Kredit reimburse letter of credit adalah pinjaman yang diberikan suatu bank kepada nasabah dengan cara membayar harga beli suatu barang. Lalu, kredit accept adalah kredit yang diberikan bank dengan cara menandatangani accept yang ditarik oleh nasabah. Setelah accept ditandatangani bank, accept tersebut dapat dijual oleh nasabah. Lalu, kredit dokumenter adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya atas jaminan dokumen yang diserahkan ke bank. Biasanya, dokumen yang diberi kredit adalah surat pengirim barang atau sejenisnya yang telah disetujui oleh kapten kapal pengangkut. Yang terakhir, ada kredit dengan jaminan surat-surat berharga. Adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada pelanggan untuk membeli surat-surat berharga. Sebagian atau mungkin seluruh harga beli surat-surat berharga dibayar oleh bank. Sebagai jaminan kredit tersebut adalah surat-surat berharga yang dipegang oleh bank. Jasa-jasa perbankan. Jasa-jasa perbankan atau usaha pokok dari bank adalah memberikan kredit kepada masyarakat dengan uangnya sendiri atau dana yang telah dihimpun masyarakat. Selain itu, bank juga menjual atau melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan dana. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, jual beli valuta asing. Bank dapat melakukan transaksi jual beli mata uang asing seperti dolar Amerika, yen, dan euro. Bank akan memperoleh keuntungan berupa selisih antara harga jual dengan harga beli. Lalu, jasa penyimpanan. Bank juga menyediakan jasa penyimpanan barang dan surat berharga milik nasabah. Barang dan surat berharga tersebut kemudian disimpan dalam sebuah kotak yang bernama safety box. Safety box ini diberi nomor tertentu yang hanya diketahui oleh nasabah berikut dengan kuncinya. Sebagai imbalannya, bank akan memperoleh uang sewa dari nasabah. Lalu, pengiriman atau transfer uang. Transfer uang dapat dilakukan untuk rekening pada bank yang sama atau antar rekening di bank yang berbeda. Dengan adanya sistem komputerisasi, pengiriman uang melalui bank dapat menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan keamanan pengirim uang. Ada pun pemberian jaminan. Seringkali nasabah membutuhkan suatu jaminan bank atau garansi bank ketika melakukan transaksi. Pihak pemberi kredit atau penjual baru mau melakukan transaksi jika ada jaminan bank. Bank dapat memberikan jaminan ini pada nasabah. Dalam hal ini, nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka banklah yang memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, bank juga dapat memberikan jaminan dana bagi perusahaan yang menjual saham atau sahamnya kepada masyarakat walaupun saham tersebut belum terjual di bursa efek. Selanjutnya, kartu kredit. Beberapa bank juga menawarkan kartu kredit. Untuk produk ini,
bank biasanya bekerja sama dengan penerbit kartu kredit terkemuka di dunia seperti Visa atau Mastercard. Prinsip-prinsip kartu kredit adalah pembayaran transaksi di kemudian hari dan biasanya dengan pengenaan jumlah uang atau bunga untuk pemanfaatan jasa ini. Lalu, cek perjalanan. Bank menyediakan cek perjalanan agar nasabah tidak membawa uang tunai. Jika dalam perjalanan nasabah perlu uang, cek tersebut dapat diuangkan pada bank terdekat. Lalu, inkaso. Bank melaksanakan penagihan piutang atau inkaso untuk nasabahnya. ATM. Untuk memberi kemudahan pada nasabah dalam mendapatkan uang tunai, bank menyediakan ATM atau anjungan tunai mandiri atau automatic teller machine. Dengan menggunakan ATM, nasabah dapat menarik uang tunai setiap saat. Selain itu juga, ATM memiliki fungsi lain seperti pembayaran tagihan telepon, pembayaran rekening listrik, dan pengisian pulsa pada handphone. Yang terakhir, kartu debit. Beberapa bank memberikan jasa kartu debit yang mekanismenya memiliki kemiripan dengan giro. Melalui kartu debit, kita dapat berbelanja tanpa uang tunai. Kartu debit langsung mendebit rekening kita yang ada di bank bersangkutan. Alasan pemanfaatan produk dan jasa perbankan. Bagi siswa, berbagai produk perbankan yang memberikan manfaat antara lain sebagai berikut. Sebagai tabungan, yang pertama. Lalu, pengirim uang. Dan yang terakhir, sebagai asuransi. Adapun bagi pengusaha, produk perbankan yang memberi manfaat pengusaha adalah simpanan giro, clearing. Clearing adalah merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara menyerahkan warkat-warkat yang akan diselesaikan transaksinya di lembaga penyelesaian. Dan inkaso. Yang terakhir, berbagai jenis kredit. Baik, untuk pertemuan kali ini, Bapak kira sekian dulu. Silahkan untuk dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.